Assalamualaikum. Teman-teman solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran ibadah. Pembahasannya seputar sujud sahwi. Namun, agar kegiatannya semakin Allah berkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalian pernah nggak waktu sholat tiba-tiba lupa jumlah rokaat? Kalau Kak Epi pernah teman-teman. Misalnya sudah rokaat ketiga atau baru rokaat kedua ya. Atau mungkin lupa melakukan tasyahud awal. Padahal harusnya melakukan tasyahud awal. Nah, ternyata Allah Maha Baik, teman-teman. Dia memberikan cara agar sholat kita tetap sah meskipun kita lupa. Cara itu disebut dengan sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah itu sujud sahwi? Sebab-sebab sujud sahwi itu apa saja? Dan bagaimana cara praktik dari sujud sahwi itu sendiri? Ini dia penjelasannya. Kata sahwi artinya lupa. Disebut sujud sahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa dalam sholat. Untuk itulah, sujud sahwi disyariatkan dalam rangka menutup kekurangan ketika sholat disebabkan lupa. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyariatkan sujud sahwi. Pertama, kekurangan jumlah rokaat. Ketika terjadi kekurangan rokaat sholat dan baru sadar seusai sholat, maka langsung menambahkan jumlah rokaatnya yang kurang lalu sujud sahwi setelah salam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami kami salah satu sholat siang, zuhur atau asar. Ketika pada rokaat kedua, beliau salam. Lalu beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Sementara di antara jamaah ada Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut berkomentar. Sementara jamaah yang punya urusan sudah keluar sambil mengatakan, sholatnya diqashar. Hingga datang sahabat yang bergelar Dzul Yadain mendekati Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat diqashar ataukah Anda lupa?" Nabi SAW menengok ke kanan kirinya. Betulkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah, Anda sholat hanya 2 rakaat. Lalu beliau menambahi 2 rakaat lagi sampai salam, lalu beliau sujud sahwi 2 kali, dipisah dengan duduk sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan yang kedua, kelebihan jumlah rakaat. Ketika ada orang yang kelebihan jumlah rakaatnya, maka langsung sujud sahwi setelah salam. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Seusai sholat, kami bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda menambah dalam sholat?" Lalu beliau pun mengatakan, "Apa yang terjadi? Anda telah mengerjakan sholat 5 rakaat." Jawab para sahabat. Lalu beliau bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, azkuru kama tadhkuruna wa ansa kama tansaun." Sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian. Setelah itu, beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Hadis riwayat Muslim. Keadaan yang ketiga, meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal karena lupa, ada 2 keadaan. Pertama, dia baru teringat setelah berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Dalam kondisi ini, dia tidak perlu turun lagi dan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Kedua,
dia teringat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Dalam kondisi ini langsung duduk tasyahud dan melanjutkan sholat sampai selesai. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami sholat duhur dan asar. Tiba-tiba beliau berdiri, lupa tasyahud awal. Lalu kami mengingatkan Subhanallah. Beliau pun mengucapkan Subhanallah dan berisyarat dengan tangannya menyuruh kami untuk berdiri. Lalu kami berdiri ke rakaat ketiga. Ketika selesai tasyahud, beliau sujud sahwi sebelum salam. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minar raka'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatayis sahwi." Apabila kalian bangkit setelah mendapat 2 rakaat dan belum berdiri sempurna, maka hendaknya dia kembali duduk tasyahud. Dan jika dia sudah berdiri sempurna, maka jangan duduk dan lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keadaan keempat, ragu jumlah rakaat. Ragu mengenai jumlah rakaat ketika sholat ada 2 keadaan. Pertama, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia ambil yang lebih meyakinkan, kemudian sujud sahwi setelah salam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma liyusallim thumma liyasjud sajdatain." Jika kalian ragu dengan jumlah rakaat ketika sholat, pilih yang paling meyakinkan dan selesaikan sholatnya sampai salam. Kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia sama sekali tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia memilih yang lebih sedikit rakaatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla 3 am 4 falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla 5 syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li 4 kanata targhiman lisyaitan." Apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah mengenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara sujud sahwi? Yang pertama, cara sujud sahwi sama seperti cara sujud dalam sholat. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Yang ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud dan bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam sholat. Dari beberapa hadis di atas, kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan untuk kejadian 1. Meninggalkan tasyahud awal. Semakna dengan itu adalah semua kasus meninggalkan wajib sholat karena lupa. 2. Ragu jumlah rakaat sholat dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Yang kedua, sujud setelah salam dilakukan untuk kejadian 1. Penambahan jumlah rakaat sholat. 2. Penambahan gerakan dalam sholat. 3. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan.
Dan ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar antara sebelum dan sesudah salam sifatnya anjuran. Artinya, bila terjadi salah posisi sujud sahwi, sholat tetap sah. Demikian keterangan Al-Khitabi. Adakah bacaan khusus dalam sujud sahwi? Terdapat riwayat yang tersebar di masyarakat tentang bacaan sujud sahwi dengan lafal Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Hanya saja, bacaan ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW maupun perbuatan para sahabat. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan doa ini tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Untuk itu, tidak ada doa khusus ketika sujud sahwi, sehingga bacaannya seperti bacaan sujud ketika sholat, misalnya membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, hendaklah dia membaca di dalam sujud sahwinya bacaan yang diucapkan di dalam sujud ketika sholat, karena sujud sahwi merupakan sujud yang serupa dengan sujud sholat. Bagaimana jika lupa sujud sahwi? Ketika seseorang lupa dalam sholat, dia harus melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya, baik sebelum atau sesudah salam. Namun terkadang ada orang yang kelupaan untuk melakukan sujud sahwi. Apa yang harus dia lakukan? Dalam kasus ini, ulama memberikan rincian. Pertama, jika wudunya belum batal dan jedanya belum lama, maka boleh langsung sujud sahwi. Termasuk kasus imam lupa ketika sholat. Namun dia tidak tahu cara sujud sahwi, maka dia boleh sujud sahwi ketika diberitahu makmum. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, Al-Auza'i, dan yang lainnya. Kedua, jika wudunya sudah batal, ulama memberikan dua rincian. 1. Jika kasus lupanya berubah kelebihan rokaat, maka dia langsung wudu dan sujud sahwi. Karena fungsi sujud sahwi di sini adalah menghina setan. Demikian keterangan Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa. 2. Jika kasus lupanya selain kelebihan rokaat, maka dia mengulangi sholatnya dari awal. Sujud sahwi dalam sholat jamaah. Ada beberapa kasus yang penting diperhatikan terkait sujud sahwi ketika sholat berjamaah. Pertama, jika imam lupa, maka makmum laki-laki mengingatkan imam dengan membaca Subhanallah. Sementara makmum perempuan menepukkan tangannya. Kedua, jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum ikut sujud sahwi, termasuk makmum yang masbuk. Ketiga, jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Sedangkan makmum yang mengikuti sholat dari awal, mereka harus sujud sahwi bersama imam. Keempat, dalam sholat berjamaah, makmum yang lupa bacaan sholat, misalnya tertukar antara doa ruku dan doa sujud, maka makmum tidak wajib sujud sahwi, karena makmum tidak boleh sujud sahwi sendirian, sementara imam tidak sujud sahwi. Kelima, jika lupa dalam sholat, namun dia tidak sujud sahwi, maka makmum berhak mengingatkan imam agar dia sujud sahwi dan diikuti makmum lainnya. Demikian, semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk melakukan sebaik mungkin dalam beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui pengertian sujud sahwi, hukum sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, dan cara atau praktik dari sujud sahwi itu sendiri. Agar pemahaman dan pengetahuan kalian semakin mantap, silahkan teman-teman mengerjakan beberapa soal yang Kak Epi sediakan bentuknya kuisis. Nah, itulah teman-teman untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang disediakan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat
dan tentunya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas antusias dan semangat belajarnya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.